Kita yang beribadah di gereja maupun yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini saya bersyukur bisa memberitakan firman Tuhan kepada saudara. Yang diberkati hari ini katakan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dan Tuhan balas yang terbaik bagi kita. Haleluya. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dunia bisnis itu ada istilah begini. Kalau umpan kamu besar, maka hasil tangkapanmu pasti besar. Tapi kalau umpanmu kecil, maka ikan ataupun hasilnya juga pasti kecil yang engkau dapatkan. Jadi kalau engkau bermodal besar, maka sudah pasti hasil yang engkau dapat juga modalnya besar. Demikian kalau engkau modalnya kecil, maka kecil pula nanti yang dihasilkan. Dunia bisnis seperti itu. Dari mana dunia bisnis itu bisa meniru? Menirunya dari firman Tuhan. Kok bisa dari firman Tuhan, Pak Hendra? Lihat, Allah itu memberi anaknya, namanya Yesus, datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Lalu apa yang diperoleh? Semua dunia. Sekarang ini orang di seluruh dunia ada 7 miliar. Dan lebih dari 2 miliar, sepertiganya orang Kristen. Yang lain itu sedikit-sedikit. Paling banyak di dunia ini orang Kristen. Kristen dan Katolik itu banyak, paling banyak di dunia. Karena apa? Karena Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dan dia memperoleh hampir semua orang di seluruh dunia. Dan kita berdoa biar semua yang belum jadi Kristen, yang belum percaya kepada Yesus, boleh menjadi anaknya. Haleluya. Lalu apa lagi Pak Hendra? Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah Abraham. Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Apa bisa dikorbankan? Bisa. Apa sudah dikorbankan? Sudah. Apa mati? Enggak. Ya saudara. Tapi Abraham rela mengorbankan anaknya. Lalu apa yang terjadi saudara? Abraham memberi harta yang paling besar, harta yang paling luar biasa dalam hidupnya, anaknya sendiri. Lalu apa yang dia peroleh? Dia peroleh seluruh keturunan yang disebut sebagai anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Israel yang penguasa-penguasa, pengelola-pengelola keuangan di seluruh dunia, itu anak cucunya Abraham. Saudara lihat Facebook, Instagram, itu yang punya adalah orang anak cucunya Abraham gitu. Ya, saudara lihat Google, semua yang ada di dunia ini anak cucu Abraham. Abraham memberi anaknya dan Tuhan memberkati dia. Dia disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang yang percaya. Lihat saudara, ketika orang berani memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia lebih besar, lebih baik, lebih banyak daripada yang dia berikan. Nah, mari saudara kita lihat bersama-sama Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kisah tentang Abraham memberikan anaknya kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara di gereja, di rumah, mari buka ayat ini dan kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 Kejadian pasal 22. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Yang percaya Tuhan menyediakan baginya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara lihat bersama-sama, Abraham itu dikatakan di ayat yang pertama, itu setelah semuanya itu. Apa maksudnya kalimat setelah semuanya itu? Itu maksudnya adalah setelah semua kejadian yang terjadi dalam hidup Abraham. Apa itu? Kalau minggu lalu kita pelajari, Abraham itu dan istrinya Sarah mengalami mujizat yang besar. Abraham punya kerinduan, keinginan bahwa dia ingin mendapatkan setelah harta benda tanah yang luas, anak. Dan dia belum punya anak sampai usia hampir 100 tahun. Itu merupakan hal yang berat bagi dia. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Minggu lalu kita sudah pelajari. Bagi saudara yang ketinggalan bisa lihat di link YouTube di atas ya. Yang masih di rumah bisa lihat itu. Tapi bagi saudara yang minggu lalu ikut ibadah ini, pasti tahu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada hal yang besar, ada hal yang ajaib Tuhan lakukan di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai anak di usia yang tidak mungkin mereka punya anak. Karena Tuhan membuka rahim Sarah meskipun dia sudah mati pucuk atau sudah berhenti menstruasi. Nah kita lihat bersama-sama ketika Abraham sudah mempunyai anak itu, ketika Abraham sudah memiliki keturunan itu, Abraham menurut saya dia itu kemudian mendapatkan cintanya terbagi antara kepada Tuhan dan kepada anaknya. Ini sah saja asalkan itu seimbang. Yang tidak boleh itu kalau tidak seimbang. Nah, kalau saudara lihat ya, kita lihat bersama-sama di dalam slide ada saudara, ada kisah tentang Tuhan, kuadran antara Tuhan dan Ishak yang harus dipilih oleh Abraham. Saya membagi itu di 4 bagian, ada kuadran pertama dan kuadran kedua tentang Tuhan mencoba Abraham. Bisa slide-nya ditampilkan ya di depan atau di YouTube, saudara di Facebook, saudara bisa lihat bagaimana kuadran tersebut. Nah, kuadran itu dibagi 4 bagian dan ada panah yang ke atas. Kalau saudara punya handphone, boleh dibuka handphone. Ada gambar saya tulis di situ di firman Tuhan hari ini saya bagikan di grup WhatsApp gereja kita. Ya, itu ada PowerPoint. Saudara juga boleh lihat di situ, jadi kita bisa sama-sama melihat tentang firman Tuhan ini. Nah, kita lihat bersama-sama kuadran pertama itu, bukan ini, yang satu lagi, ya tentang Tuhan mencoba Abraham. Lanjut. Iya. Terus lagi. Yang kedua, iya, kuadran yang berikutnya. Brenda, ya. Oke, lihat ya, saudara lihat. Belum, lanjut. Brenda, lanjut.
Oke, ya. Yang di rumah bisa lihat ya, atau saudara punya handphone bisa lihat ya. Itu ada WhatsApp di situ, ya. Nah, saudara, kita pelajari bersama-sama. Kalau nggak lihat kuadran, nggak bisa membayangkan. Tapi kalau saudara lihat, nah ini sudah muncul. Oke, lihat kuadran yang pertama itu. Kuadran pertama itu yang ke atas itu mengasihi Tuhan. Kira-kira angkanya 100 paling ujung. Yang ke kanan ya, itu mengasihi Ishak, kira-kiranya ke kanan. Saudara, Tuhan menurut firman Allah tadi mencobai Abraham. Ketika semuanya selesai, itu dikatakan di situ, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah Abraham punya anak, Tuhan ingin mencoba Abraham. Hati-hati juga kita ya berdoa. Tuhan berkati saya. Nah, kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan berikan anak kepada saya. Nah, kalau Tuhan sudah berikan anak, akan ada pencobaan, akan ada ujian. Tuhan berikan proyek kepada saya. Hati-hati ya. Setiap kali kita berdoa demikian, akan ada ujian, akan ada pencobaan ya dari Tuhan sendiri loh, saudara. Di sini katakan Allah mencoba Abraham. Apa yang dicoba? Nah, kalau kita lihat Abraham itu dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi Ishak anaknya ya ke kanan. Jadi Abraham itu ada di kuadran 1. Nah, tetapi kalau ada orang yang mengasihi Tuhan, kalau dia ke kiri ya, kalau di tengah-tengah itu biasanya kalau orang matematika, belajar matematika, itu angkanya 0. Kalau ke kanan itu tambah besar positifnya ya, kalau ke kiri tambah banyak negatifnya. Jadi kalau ke kanan itu Ishak ya, yang ke kiri itu bukan Ishak. Kalau yang ke atas mengasihi Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia turun ke bawah jadi negatif. Nah, negatif itu biasanya mengasihi bukan Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama Abraham di posisi mana. Ini juga bisa saudara cek ya, kita sendiri cek. Saudara di rumah juga boleh cek ya, bisa lihat saudara itu di posisi mana, kuadran mana. Apakah saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang ada di belakang ini ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ayat kita seperti perintah Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Ataukah kita di kuadran 2 atau 3 atau 4? Apa bedanya Pak Hendra? Yuk kita baca dan lihat sama-sama. Nah, di kuadran 2 itu biasanya berlaku kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi keluarga, lebih mengasihi pekerjaan, sibuk dengan pekerjaannya, keluarganya ketinggalan. Tuhannya sih iya menyembah Tuhan tetapi lupa akan keluarga. Nah, biasanya ini orang-orang yang gila kerja tetapi tidak ingat sama keluarga. Ini nggak seimbang. Orang yang di kuadran 2 ya, yang pertama itu adalah dia harus mengasihi Tuhan dan dia juga harus mengasihi sesama. Atau dia lebih mencintai unta, dia lebih mencintai hartanya, lebih mencintai keberadaannya, kebendaannya ya saudara. Nah, kita lihat sama-sama 2 minggu 3 minggu lalu kita sudah bahas Abraham, dia menang perang, hartanya dia nggak sayang-sayang. Dia dia bagi kepada Melkisedek ya 10%. Dia kasih kepada Lot, dia kasih kepada Raja Sodom, juga orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi Abraham bukan di kuadran 2 ya. Nah, lihat di kuadran 3 yang warna ungu itu, lihat apakah dia mengasihi Ishak? Wah iya, dia mengasihi Ishak. Lalu ke bawah, apakah dia mengasihi yang bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan itu berarti berhala, Baal, dewa, dewi, atau dia menyembah benda-benda dan pokoknya sembahan yang bukan Tuhan. Nah, kita lihat Abraham itu dia tidak menyembah dewa, menyembah dewa Baal, dia tidak menyembah dewi atau siapapun. Abraham itu menyembah Tuhan. Jadi Abraham bukan di kuadran 3. Nah, ada orang mengasihi sesama, wah kasih banyak ya. Kalah orang Kristen, mengasihinya kepada sesamanya luar biasa. Tetapi sayangnya mereka menyembah yang bukan Tuhan. Nah, ini masuk ke golongan kuadran yang ketiga. Mengasihi sesama, mengasihi manusia, wah nomor 1. Tetapi sayangnya mereka mengasihi berhala, mereka mengasihi Baal, mengasihi patung, mengasihi dewa dan lain-lain ya. Ini masuk kuadran ketiga. Nah, saudara di mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat yang warna hijau itu ya. Hijau Tosca ya. Itu adalah orang yang mengasihi bukan manusia, dia lebih mengasihi pekerjaannya dan
dia mengasihi bukan Tuhan, yaitu mengasihi iblis, mengasihi berhala, dan dia mengasihi dewa ataupun sembahan, lebih tunduk kepada dukun daripada kepada Tuhan. Nah, ini orang yang masuk kuadran yang keempat, yaitu orang yang mengasihi nafsunya, orang yang mengikuti dirinya sendiri, orang yang sombong, dia mengabdi kepada yang bukan Tuhan, ya. Dan ini masuk ke dalam kuadran yang keempat. Nah, saudara, kira-kira di mana? Mari dengan kuadran ini coba kita lihat Abraham posisinya di mana, ya. Dan inilah kalau saya bisa bilang Tuhan menggunakan kuadran ini untuk menguji Abraham. Abraham ini di posisi mana? Apakah dia di posisi 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Makanya Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham, kamu sudah mendapatkan anak itu, bawa sekarang anakmu ke Gunung Moria, persembahkan dia di sana. Aku ingin mencoba engkau. Bahasa Inggris bilang Abraham dites oleh Tuhan, ya, diuji ya oleh Tuhan. Semua kita itu mengalami ujian, termasuk juga Abraham. Nah, Abraham, saudara, dia itu berjalan berhari-hari. Ishak ya bukan anak kecil, ya, tapi Ishak sudah remaja, usia kira-kira 18 tahun, ya. Dan kalau saudara sebagai orang tua itu harus membawa anaknya pergi ke gunung, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk pesiar, ya, tapi untuk dikorbankan. Gimana perasaannya? Ini juga disuruh Tuhan kepada Abraham berhari-hari. Setelah 3 hari dia lihat gunung, ya. Lalu di hari keempat mereka naik gunung itu, dan sampai di puncak itu Abraham ditanya sama anaknya Ishak, tadi kita sudah baca, Bapak, ini kayu sudah ada, ini api sudah ada, korbannya mana, ya, saudara? Wah, saudara, ini sebagai orang tua berat, ya. Menurut saya ini, kalau saya sebagai ayah, saya berat, ya. Meskipun anak saya bandel atau tidak mendengar saya, atau ya istilah katanya kurang ajar misalnya, begitu ya, misalnya. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya, wah, luar biasa mereka, ya. Mereka dengar-dengaran. Tapi meskipun dia nakal dan sebagainya, tapi kalau anak itu mau seperti Ishak mau dikorbankan, saya merasa berat juga, ya. Dan saya percaya keluarga di sini, bapak ibu di sini, ya, sangat mencintai anak-anaknya. Sudah pasti, ya, saudara, mengalami peristiwa yang berat, yang dimana anaknya dibunuh atau mati itu, aduh, rasanya kayak gimana gitu, ya. Kemarin saya sama Ibu Nola menonton sebuah tayangan, ada seorang editor Metro TV yang mati itu kan. Lalu kata polisi dia bunuh diri, tetapi kata mamanya nggak mungkin, ya. Itu ya, orang tua itu nggak bisa terima, kok anak saya ini bisa dia mati begitu, ya. Ya, saya terima kasih sama polisi katanya, tapi saya ini belum bisa terima kalau anak saya mati bunuh diri, karena anak saya ini baik gitu, ya, saudara. Makanya kita sebagai orang tua juga di sini perlu memperhatikan anak-anak kita. Jangan-jangan anak-anak kita itu sudah kelihatan baik-baik, tetapi ternyata ada punya ide bunuh diri. Apa itu ide bunuh diri? Biasanya akan diucapkan, kalau saya mati gimana? Itu dia. Kalau kita mendengar ada anak kita atau keluarga kita ngomong seperti itu harus ditanggapin serius. Mengapa begitu? Karena kalau dia sudah punya ide seperti itu, apalagi sudah diucapkan, dia bisa didorong iblis lakukan. Nah, itu bahaya. Sehingga ketika kita tidak awasi, bisa kena. Jadi kalau kita punya anak, keponakan, saudara, ada ide seperti itu, kalau saya mati gimana? Kalau saya bunuh diri gimana? Wah, itu harus serius. Jangan anggap bercanda itu. Kalau kita naik pesawat, lalu kita bilang, saya bawa bom. Waduh, saudara-saudara. Sekali saudara ngomong begitu, langsung ditangkap tuh. Dipenjara langsung itu. Itu pernah ada, ya, saudara. Saya membaca ada orang pura-pura bercanda. Ditanya sama pramugari, Pak, itu tasnya apa? Bom, katanya. Waduh, tangkap. Jadi penerbangan itu menganggap serius. Kalau ada orang mau bunuh diri begitu, langsung ditangkapi serius, langsung dihubungi itu aparat keamanan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang punya ide, walaupun dia cuma sekedar ngomong, harus serius. Kita harus ngomong baik-baik, kita harus kasih kekuatan. Kalau perlu kita doakan dia, seperti itu, ya. Jangan sampai ada yang bunuh diri. Nah, Abraham dia disuruh Tuhan, Abraham dites oleh Tuhan. Oh, Abraham, kamu bawa anakmu ke sana. Nah, saudara,
Abraham ini mau pilih yang mana? Apakah dia mengasihi anaknya Ishak lebih daripada mengasihi Tuhan, ataukah dia mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi Ishak? Jadi orang di kuadran 1, saudara, ini adalah sebetulnya seharusnya kita ini orang Kristen. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, lahir sejak kecil sudah jadi orang Kristen, bahkan kita ini harusnya ada di posisi nomor 1, kuadran pertama, ya. Kita lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Keluarga kita, istri kita dikasihi, suami kita kasihi, anak-anak kita kasihi, begitu saudara. Kita kerja ya boleh kerja, tetapi jangan lupa mengasihi anak-anak. Dendam, sakit hati, udah kita tanggalkanlah. Kita sudah mengampuni orang. Nah, ini kalau orang di kuadran 1. Nah, lihat, Abraham itu masuk kuadran 1 tersebut, ya. Apa yang bisa saya buktikan di situ? Yaitu dia membawa anaknya sendiri, dia sudah atur batu, dia sudah atur kayu bakar, anaknya diikat, lalu dia sudah ambil pisau dan dia sudah mau tikam anaknya itu. Tapi saudara lihat, begitu Abraham rela menyerahkan Ishak, malaikat Tuhan sendiri berkata, Abraham, Abraham, sampai 2 kali dia berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lihat di sampingmu. Dan begitu Abraham lihat ada domba. Begitu Abraham rela menyerahkan Ishak, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, setiap kita punya Ishak yang kita cintai. Apakah itu suami kita? Apakah itu anak kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu usaha kita? Apakah itu harta kita? Apakah itu orang tua kita? Itu bisa menjadi Ishak bagi kita. Nah, kalau orang lebih mencintai Ishak, ya saudara, dibandingkan dengan Tuhan, dia turun ke dalam kuadran yang ketiga. Turun ke yang warnanya ungu itu. Kok Pak Hendra, saya mengasihi, tapi kan saya nggak menyembah berhala, ya. Saya nggak menyembah Baal. Saudara, siapapun, benda apapun, bahkan orang pun bisa menjadi berhala bagimu. Di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Nah, Tuhan itu bukannya Tuhan yang diam-diam baik, nggak punya perasaan, nggak. Tuhan itu punya amarah, Tuhan itu bisa merasakan kesedihan, tapi Tuhan juga bisa merasakan cemburu. Nah, orang kalau sudah mengasihi terus cemburu, wah itu saudara luar biasa, itu perasaannya yang terjadi. Dan pasti saudara yang sudah dewasa pasti pernah mengalami cemburu, begitu, ya. Saya yakin itu, ya sudah menikah apalagi, pasti mengalami namanya cemburu. Nah, Tuhan adalah Allah yang cemburu, kata firman Tuhan. Surah buka Keluaran pasal 20, aku adalah Allah yang cemburu. Dan sepanjang firman Tuhan, di Yesaya, di Yeremia, Nahum juga dikatakan, aku Tuhan Allah yang cemburu. Jadi Tuhan itu punya perasaan cemburu. Apa yang dia cemburui? Kalau anaknya, kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan lebih mengasihi yang bukan Tuhan, mengasihi pekerjaan kita, kita lebih mencintai harta kita, kita lebih mencintai pacar kita, kita lebih mencintai bahkan termasuk orang tua kita lebih daripada Tuhan. Yesus katakan engkau tidak berkenan kepadaku. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama. Ini kuadran ini bisa menjadi petunjuk. Kalau kita lebih mencintai daging kita, nafsu kita, keinginan kita pun itu sudah jadi berhala dibandingkan dari Tuhan. Ya, itu sudah menjadi berhala. Ini kuadran ini Tuhan bukakan kepada saya, ya, beberapa hari yang lalu dan sampai tadi malam. Saya berpikir, iya Tuhan, ya. Keluaran 20 ayat 5, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kita berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, ya, aku mencintai Engkau, perhatikan, berarti saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan sudah terjalin hubungan. Harusnya ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita itu dekat dengan Tuhan. Nah, bahaya kalau kita cuma mengaku Tuhan, aku mengasihi Engkau, oh Tuhan aku cinta Engkau, ya. Apalagi dalam lagu-lagu kan kita suka nyanyi seperti itu. Tetapi pada dasarnya ternyata kita itu membuat Tuhan cemburu. Ternyata kita lebih mencintai berhala. Tapi Pak Hendra, saya nggak punya patung. Ya itu tadi saya bilang, kalau saudara lebih mencintai orang pun dia sudah jadi berhala. Kalau engkau lebih mencintai handphone pun itu sudah menjadi berhala bagimu, ya.
Orang lagi ibadah malahan lihat yang lain. Nah itu saudara ya, malah buka yang lain, itu sudah menjadi berhala dalam hidupmu. Bahkan mobil pun bisa menjadi berhala. Jadi saudara, kita lihat bersama-sama Abraham, mengapa dia disebut bapak orang beriman. Ini menjadi tes terakhir Abraham. Kemarin-kemarin kita sudah pelajari tes-tes untuk Abraham. Dan ini menjadi tes yang terakhir. Abraham rela menyerahkan anaknya. Harta terbesar Abraham bukan kambing domba, bukan unta, bukan tanah, tetapi anaknya. Harta terbesar Abraham bukan emas, bukan perak, bukan uang, tetapi anaknya. Harta terbesar Abraham bukan Sarah sebetulnya, anaknya ini. Ya, makanya Tuhan meminta bukan Sarah yang dipersembahkan, tetapi Ishak. Harta terbesar Abraham bukan kebun anggur ataupun semua tanaman-tanaman yang dia punyai, bukan, tetapi Ishak anaknya. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Saudara, dalam dunia ini kita selalu diminta Tuhan mempersembahkan Ishak kita. Nah, siap nggak kita mempersembahkan Ishak kita? Saya mendorong kita, kalau Tuhan minta persembahkan, ya Tuhan saya rela mempersembahkan. Tuhan, kalau Engkau yang meminta, saya rela, ya saudara. Bahkan bisa-bisa Tuhan meminta anakmu. Bagaimana kalau anakmu mati? Saudara, kita berkata, aduh Tuhan, jangan. Nah, itu berarti kita belum rela. Nah, tapi kalau kita bilang, ya Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi, yang terbaik bagiku. Nah, itu berarti saudara sudah rela. Kalau orang sudah rela, ya saudara boleh melakukan apa saja. Artinya boleh ke dokter, boleh berobat, begitu ya. Nah, tapi ada kalanya kita ingin menguasai, ya, ingin memiliki yang besar. Itu biasanya diuji oleh Tuhan. Kalau kita diuji oleh Tuhan, seharusnya kita berkata, ya Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, seperti Ayub. Nah, tapi selagi saya bisa usahakan, saya berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan. Nah, itu boleh saja. Tapi hati kita itu sudah rela. Nah, demikian dengan pekerjaan, dengan proyek, dengan apa saja, ya saudara. Kalau Tuhan yang mengizinkan terjadi, silakan Tuhan. Saya bukan dikasih makan oleh usaha tersebut, tapi saya dikasih makan oleh Engkau. Ini bentuk kita punya kerelaan hati. Ya, ketika kita rela seperti itu, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Nah, ketika Abraham sudah memberi Ishak, ya, dia sudah rela. Kelihatannya kan awalnya ya, Tuhan kan bilang sama Abraham, Abraham, kamu bawa anakmu, persembahkan anakmu, korbankan dia di atas di atas bukit pengorbanan, seolah-olah dikatakan bunuh anakmu, ya, bakar dia, seperti itu ya, kira-kira seperti itu, seolah-olah Tuhannya kejam, tetapi sebetulnya ini hanya ujian. Nah, kalau Abraham itu dia tidak mau dengar perintah Tuhan, saya hanya mereka-reka ya. Saya percaya bahwa Ishak itu pasti akan mati. Dan Abraham tidak akan memiliki Ishak itu. Entah mati peperangan, entah dibunuh. Karena Lot pun kan beberapa minggu lalu kita sudah pelajari, Lot pun sempat diculik kan oleh raja-raja di situ, yang dimana ada peperangan antar suku. Jadi bisa kemungkinan kalau Abraham tidak rela, anaknya Ishak bisa mati. Jadi Abraham ketika dia tidak rela anaknya Ishak, dia kehilangan dua. Kehilangan Tuhan dan kehilangan anaknya, bisa saja. Tetapi Abraham memiliki prioritas yang luar biasa. Apa yang dia prioritaskan? Tuhan. Ketika Tuhan suruh Abraham, persembahkan Ishakmu, anakmu yang tunggal itu kepadaku. Dan Abraham berkata, ya Tuhan, kalau Engkau suruh saya persembahkan. Dan Abraham bawa, Abraham persembahkan dia. Ketika Abraham sudah mau persembahkan, di situ dikatakan apa? Tuhan menyediakan. Saudara, hari ini ketika engkau mau mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan menyediakan kepadamu. Haleluya. Seperti saya katakan tadi di awal, semakin besar engkau berkorban kepada Tuhan, semakin besar juga yang Tuhan berikan kepadamu. Ketika Allah Bapa mempersembahkan anaknya Yesus ke dalam dunia, dia memperoleh seisi dunia. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, dia menjadi bapa orang yang percaya. Ketika saudara mempersembahkan nafsumu kepada Tuhan, Tuhan, aku persembahkan nafsu ini kepada Tuhan, kepadamu, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ketika engkau mempersembahkan hartamu kepada Tuhan, Tuhan membalasnya kepada engkau berlimpah-limpah. Haleluya, saudara.
Ada seorang namanya John Sung. John Sung itu adalah seorang anak dari Cina yang pergi sekolah di Amerika, dan dia mendapatkan 2 gelar doktor, saudara. Bapaknya dan 1 gelar hukum, jadi 3 dia gelar. Bapaknya pingin dia kembali ke Cina dan ingin menjadi orang hebat di Cina kan, dengan gelar yang dari Amerika tersebut. Tetapi ternyata di dalam hatinya itu menyala-nyala untuk menjadi pemberita Injil. Jadi ijazahnya itu yang 3 itu malah dibuang ke laut, saudara. Dan begitu sampai di Cina, bapak tanya, mana ijazahmu? Nggak ada. Kenapa kak? Saya ingin melayani Tuhan, saudara. Ya. Lalu, bapaknya marah sekali. Tetapi saudara-saudara, John Sung pergi ke seluruh Cina untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya, dia memberitakan Injil. Jadi kalau ada gereja-gereja bahasa Cina itu biasanya dulu pernah mendengar tentang John Sung itu. Mereka ikut KKR. Lalu lahirnya gereja-gereja tersebut. Nah, saudara, akhir daripada kisah John Sung ini, dia dipanggil oleh Tuhan, tetapi pelayanannya diberkati Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Nah, kita lihat kalau orang itu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan balas dalam hidupnya. Abraham diberkati Tuhan. Abraham dilimpahkan berkat yang luar biasa karena dia mau mempersembahkan anaknya. Saudara, hari-hari ini banyak orang juga mengalami, Pak Hendra, ini kita susah, kita sulit, ya, bahkan tidak ada pekerjaan, kita tidak memiliki pendapatan. Bagaimana ini, ya saudara? Ya, ini menurut saya adalah ketika orang mengalami ini terjadi karena apa? Karena orang tidak mau mempersembahkan Ishaknya kepada Tuhan. Kalau orang mau mempersembahkan Ishaknya kepada Tuhan, Tuhan akan balas kepadanya berlipat ganda. Ishakmu apa? Ishakmu bisa banyak macam. Tetapi saudara, kalau saya ambil contoh misalnya, Ishakmu adalah waktumu, ya. Waktu itu bisa jadi Ishak. Waktunya kayak gimana, Pak Hendra? Waktumu itu kalau engkau berikan kepada Tuhan dalam doa, pujian, ibadah, penyembahan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Tapi kalau waktumu engkau berikan kepada yang bukan Tuhan, ya, engkau habiskan untuk ya duduk ngerumpi, atau jalan ke sana kemari, atau ya engkau habiskan waktu hanya untuk memuji-muji yang tidak benar, ya kan? Bukan memuji Tuhan, engkau hanya habiskan waktu untuk ya sekedar nonton terus dari pagi sampai malam gitu ya. Waktumu habis sehingga engkau tidak dapat belajar apapun gitu ya. Nah, tadi pagi saudara, saya bagikan kepada yang ikut ibadah pagi, yaitu waktu itu perlu diatur. Diaturnya bagaimana, Pak Hendra? Nah, kita lihat kuadran waktu, ya. Coba kasih lihat kuadran waktu. Bagaimana kita harus bijak mengatur waktu hidup kita. Yang pertama itu, ya, setelah slide yang kedua. Kita perlu bijak mengatur waktu kita. Ketika orang bijak mengatur waktunya, maka dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yuk kita lihat. Dalam hidup ini, itu ada yang namanya hal yang penting dan yang mendesak yang harus kita kerjakan. Tetapi ada hal yang tidak penting dan hal yang tidak mendesak juga yang ada di sekitar kita. Nah, ini kita perlu bijak-bijak mengatur waktu kita. Kita bijak-bijak harus mengambil keputusan, menentukan prioritas kita. Supaya apa? Supaya ke depan kita itu hidupnya enak, ya. Hidupnya menjadi berkat. Nah, ini kita perlu mempelajari ini. Abraham disebut bapak banyak bangsa. Dari keturunan Abraham menguasai pasar keuangan sampai dengan hari ini orang Yahudi. Karena apa? Karena Abraham telah memilih waktu yang tepat diinvestasikan untuk Tuhan. Nah, kita lihat ada hal yang penting sekali dalam dunia ini, ada hal yang mendesak sekali dalam hidup kita yang perlu saudara kerjakan. Ini dulu yang saudara harus kerjakan tuntas. Apa itu? Ya, ibadah. Ya, pagi-pagi saudara bangun subuh, hal yang penting yang mendesak, oh Tuhan terima kasih aku mengasihi, sembah Tuhan. Itu yang penting saudara lakukan. Yang kedua apa? Pekerjaan tentu saja, ya. Selagi saudara ada pekerjaan, selagi saudara ada usaha, selagi saudara ada orderan, ya itu dikerjakan. Itu penting dan mendesak. Ya.
Saya pernah meminta anak buah saya untuk berhenti bekerja saja. Kamu berhenti kerja deh, pekerjaanmu nggak beres. Ya dikasih pekerjaan malah main game. Akhirnya pekerjaannya kacau, berantakan semuanya. Ya, jadi orangnya marah sama kita yang kasih order itu, jadi kita rugi harus bikin lagi. Karena apa? Karena dia dikasih tanggung jawab malah tidak melakukan dengan baik. Jadi kalau dikasih pekerjaan, kerjakan. Ini penting untuk kita, untuk masa depan kita. Apalagi kalau yang masih sekolah bikin PR, ya memang penting, mendesak, ya bikin PR. Ya, karena apa? Karena kalau kita nggak bikin PR, nanti bertumpuk-tumpuk PR itu, ya itu tambah repot kita, ya kan? Apalagi WhatsApp yang penting, ya. Ada WhatsApp yang penting, ada WhatsApp yang tidak penting. Nanti kita lihat WhatsApp yang penting itu apa? Ini Pak Hendra, saya ingin bikin ini Pak Hendra, tolong Pak Hendra dibikin, nih duitnya saya kasih. Itu harus segera itu, ya. Ibu, bapak, ini tolong dong, ini saya order ini, tolong dikirim. Itu segera itu, karena itu uang masuk untuk kita, ya kan? Lalu apa lagi? Kirim order yang sudah pesan di Instagram. Nah, saya ambil contoh Instagram, ya. Karena banyak orang sekarang main Instagram. Tetapi kalau tidak hati-hati, Instagram itu, ya, akan dapat membunuh kita. Kita menghabiskan banyak waktu di sana untuk urusan yang nggak penting. Akhirnya Instagram itu menjerat kita. Bahkan pengeluaran kita lebih besar ke sana. Kita perlu mengatur hidup kita. Kita perlu mempersembahkan waktu kita untuk hal yang baik. Dan itu akan ada hasilnya di masa yang akan datang. Kalau ada orang order, oh, Pak, Ibu, Mbak, saya order ya. Ini di Instagram, ya. Wah, itu harus segera penting kita laksanakan. Nah, ada hal-hal yang penting yang mendesak kita kerjakan. Tapi Pak Hendra, saya sementara bekerja tiba-tiba dapat telepon dari teman saya. Itu dia memang mendesak, tetapi itu nggak penting, gitu kan? Hanya curhat, aduh saya mau curhat loh, saya begini loh, saya begini. Itu nggak terlalu penting, ya kan? Itu mendesak memang dia telepon, tetapi tidak penting. Itu masuk kuadran ketiga, gitu ya. Saudara lagi kerja, lagi cari duit, saudara lagi sibuk untuk urus ini, tetapi datang telepon, itu mengganggu sebetulnya. Saudara bisa alihkan, kasih sama orang lain, atau ya kasih sama yang bertugas untuk itu, ya. Nah, itu yang ketiga. Tapi saya ingin lihat yang kedua dulu, kuadran yang kedua, ya, yang warna kuning. Kuadran yang kedua itu adalah waktu di mana kita merencanakan, waktu di mana kita mengikuti kursus atau belajar sesuatu, kita mempersiapkan segala sesuatu, kita menjalin relasi. Kalau saudara suka main Facebook, Instagram, nah upload produk, foto, ya, bersama dengan produk kita, ya, itu seolah-olah membuang waktu. Tetapi saudara, itu bagian dari kita itu menjalin relasi. Itu masuk kuadran yang kedua. Kita merencanakan, oh nanti mau kemana ya, kita belajar, oh mau kursus apa ya. Nah itu bagian daripada kita menghabiskan waktu untuk hal yang penting tetapi tidak mendesak, ya saudara. Kita belajar sesuatu, ya, itu penting nggak penting, ya. Saya yakin kalau saya tinggalkan Ibu Gembala ini, saya mati sekarang misalnya, ya, Ibu Gembala sudah survive. Kenapa? Sudah bisa jual ayam ungkep sendiri, gitu. Kenapa? Sudah belajar, gitu ya. Sudah lihat Facebook, YouTube, cara bikin ayam ungkep. Haleluya, ya. Sudah bisa jualan begitu. Kenapa? Pelajari di situ, penting loh itu, ya. Meskipun nggak mendesak, tapi penting, ya. Saya tadi pagi saya kasih kesaksian, ada satu orang berkulit hitam, dia belajar main biola sejak kecil, dia main biola. Padahal dia kulit hitam, sampai dia besar, dia main biolanya jago. Tapi satu kali dia diculik oleh orang kulit putih dan dia dikirim ke Amerika, tapi selatannya, ya. Waktu itu dulu Amerika itu kan terbagi dua, yang bagian utara dan bagian selatan. Bagian selatan itu ada perbudakannya, bagian utara sudah merdeka dari perbudakan. Dan di selatan dia dijadikan budak. Tapi karena dia menginvestasikan waktu dia belajar biola itu, tuan yang membeli dia akhirnya tahu dia jago main biola. Lalu dia, ya udah kamu tampil deh kalau saya ada pesta, dia tampil main biola, orang senang begitu, ya. Jadi ketika tuannya itu kemudian terjadi peperangan di situ, sudah mau dihabis hartanya, tuannya bilang, saya kasih kamu merdeka, ini suratnya, saya kasih harta, baliklah kamu, ya. Jadi saudara, dengan kemampuan biola dia bisa kembali ke
bagian utara Amerika dan dia menjadi orang merdeka, ya. Hanya gara-gara dia belajar apa? Biola itu. Jadi kalau saudara belajar kursus, belajar suatu keterampilan di masa yang akan datang, itu sangat berguna bagi saudara. Nah, hari-hari ini orang-orang sudah mulai live streaming, menggunakan video, menggunakan segala macam, ya. Anak-anak muda di sini saya dorong, belajarlah, gunakanlah teknologi live streaming ini, ya. Di gereja ini ada fasilitasnya untuk pegang kamera, untuk pegang laptop, untuk sound system, untuk semuanya. Itulah yang akan berguna. Pekerjaan-pekerjaan lain itu akan tutup, banyak orang akan di PHK. Tetapi kalau orang menguasai multimedia, di masa yang akan datang orang itu yang bisa survive. Jadi saya bersyukur anak-anak muda di gereja ini boleh belajar sound system multimedia. Karena apa? Ilmunya itu akan dia bawa terus sampai mati, ya. Semua orang sekarang butuh orang yang bisa multimedia. Orang yang bisa kuasai kamera, biasa menguasai program komputer, cari kerjanya gampang, ya. Dapat duitnya gampang sekali. Nah itu. Jadi kalau itu ditawarkan kepada saudara, atau saudara lihat kesempatan ke depan mau cari apa, kerja apa saya, kerjalah di bagian multimedia itu. Itu sudah pasti dicari orang, begitu ya. Nah, jadi bijak-bijaklah kita mengatur waktu kita, bijak-bijaklah kita mengatur kehidupan kita, bijak-bijaklah kita memberikan waktu kita untuk mengerjakan hal yang penting dan yang mendesak, atau hal yang penting meskipun tidak mendesak. Jangan sampai saudara kita terjebak di kuadran yang keempat. Kuadran keempat itu, ya, bagian kiri bawah itu adalah bagian yang tidak penting, ya saudara, dan juga tidak mendesak. Ya, nah ini banyak orang terjebak di sini. Apa itu yang tidak penting dan tidak mendesak? Yaitu habis waktunya dari pagi sampai malam Netflix nonton drakor. Itu dia, saudara, ya. Kalau nonton drakor itu adalah pekerjaan saudara untuk memantau, ya boleh-boleh saja, ya. Dulu saya pernah dibayar mahal hanya untuk memantau seluruh radio di seluruh Jakarta ini. Apa yang saya pelajari? Apa yang positif, apa yang hebat dari program radio itu harus dicatat. Yang negatifnya apa, itu dicatat. Jadi saya pantau terus dari pagi sampai sore hanya untuk itu, ya. Jadi waktu saya habis hanya untuk memantau radio-radio tersebut, siaran-siarannya, apa yang bagus, apa yang enggak. Tapi dapat duit, ya. Tapi kalau saudara tidak ada kepentingan untuk cari uang di situ, ya jangan. Tapi kalau saudara, saya ini penulis naskah, saya ini penulis drama, ya. Kalau saudara pantau, liatin drama Korea, oh cara nulis naskah begitu, oh saya bisa ambil. Nah itu boleh, ya. Tapi kalau habisin waktu ini terjebak di kuadran yang keempat, ya. Waktunya cuma habis di situ. Waktu kerja cuma habis nonton. Waktu kerjanya cuma habis main game. Nah itu dia, saudara. Ya banyak orang, anak-anak muda, ya, dan ibu-ibu juga sekarang, bapak-bapak juga sekarang, habis waktunya hanya untuk main Facebook. Ya pekerjaannya nggak bisa. Tapi Pak Hendra nggak ada order, habis sepi, ya. Kalau sepi ya bekerja yang lain atau belajar yang lain, begitu, ya. Supaya waktu kita nggak habis di situ, akhirnya, aduh saya nggak ada uang nih, aduh saya nggak ada pekerjaan ini, aduh saya seperti ini, ya. Dulu ada orang yang kerja di tempat kami, ya. Udah dikasih uang, tapi uangnya habis main game, ya. Dari pagi sampai sore dia duduk main game di warnet, ya, main game di warnet. Akhirnya apa? Aduh saya nggak ada uang, saya nggak dikasih uang sama Pak Hendra, saya nggak ada uang untuk makan, beli makan pun saya nggak ada, tolong dong kirim saya makan. Padahal saudara apa? Waktu yang dia pakai, uang yang dia pakai, itu hanya untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini dia saudara, bahaya. Kalau ini terus-terusan dilakukan, ini akan menjadi batu sandungan. Itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Dulu ada seorang jemaat kita di sini, ya. Dia itu sangat dimanja oleh bapak dan khususnya ibunya. Ibunya manja sekali, ya. Apa saja diminta dikasih. Bapaknya curhat sama saya. Aduh, Pak Hendra, saya sebetulnya nggak suka ini ibunya ini terus-terusan kasih. Tetapi ibunya ini kalau saya larang anaknya jangan dikasih, marah sama saya. Jadi berantem. Akhirnya udahlah saya bilang biarin. Sudah tahu ketika ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya itu apa saudara? Hanya kerjanya minta-minta saja, ya. Pergi ke sana minta saja, ya. Datang ke saya, Pak Hendra minta kerjaan, ya.
Saya bilang, oke, kamu kerja ya, cuci mobil saya nih. Aduh Pak Hendra, jangan saya, kita bawa aja ke Pak Hendra ke tempat cuci mobil, gampang, cespleng katanya. Saya bilang kalau saya bawa ke sana ya duitnya saya kasih ke dia, bukan ke kamu. Lihat saudara ya, sebetulnya pintar tapi malas. Kenapa? Karena sejak kecil anak itu investasi waktunya bukan belajar keterampilan baru, tetapi ini menghabiskan waktu. Dia jalan ke sana, jalan ke sini, dia main sana, main sini, sampai sudah besar, sampai sudah punya anak. Nggak ada keterampilan yang dia punya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi anak-anak, kehidupan kita harus kita investasikan. Waktu kita harus kita korbankan untuk hal yang penting, yang mendesak, atau hal yang penting yang tidak mendesak. Kita belajar hal yang baru, kita belajar hal yang penting. Sampai hari ini pun saya masih belajar hal yang baru yang membuat pikiran saya baik, dan demikian juga menambah ilmu yang lain. Masih belajar, saudara. Dan belajar itu ya sampai mati pun kita terus belajar, ya katanya ya. Dan ini perlu saudara tambahkan dalam hidup saudara. Abraham dia mengorbankan Ishak, dan Ishak itu bisa waktunya. Waktu saudara dan saya. Waktu saudara dikorbankan untuk hal apa? Kalau hanya untuk narkoba, hanya untuk pesta-pesta, hanya untuk jalan-jalan begadang ya, bukan untuk hal yang penting, itu waktu saudara habis di situ dan saudara akan menyesal. Tetapi kalau waktu saudara habiskan untuk ibadah, waktu saudara habiskan untuk Tuhan, saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian juga dengan uang saudara. Ishak itu bisa berbicara uang saudara. Kalau uang saudara dihabiskan hanya untuk kuadran keempat, ya, beli narkoba lah, beli minuman lah, ya, begadang, ngerokok lah, atau traktir sana, traktir sini, ya, hal-hal yang tidak benar, ya, itu yang tidak penting dan tidak mendesak. Uang saudara hanya habis di situ, lalu saudara kemudian, aduh saya udah nggak punya uang lagi. Itu saudara. Pak Hendra, tapi kan jalan-jalan penting dong, nonton penting. Oh iya bisa, iya kan? Hal-hal yang sekedar pleasure, jalan-jalan ke sana kemari bisa. Tetapi yang paling penting dan mendesak itu harus dikerjakan dulu. Nah, kalau sudah ada waktu sisanya baru boleh silakan, ya. Saudara, demikian. Ini perlu kita atur. Yang penting, yang mendesak itu dikerjakan dulu. Yang penting dan tidak mendesak itu juga harus dikerjakan. Saudara, ketika mengerjakan ini, kita akan menerima hasilnya. Nah, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari saudara lihat bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah dapat mari baca bersama-sama. Yang di rumah mari buka firman Tuhan saudara dan lihat bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dan kita akan baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, di depan juga ada ya. Di layar handphone saudara juga ada. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam dunia ini kita itu selalu diperhadapkan dengan keinginan daging. Kita itu selalu diperhadapkan dengan keinginan mata. Kita itu selalu diperhadapkan dengan apa? Keangkuhan hidup. Nah, saya lihat corona ini membuat kita bertobat semuanya. Haleluya, ya. Apa yang bertobat, Pak Hendra? Ya, kita kan keinginan daging, tinggalnya kan di rumah terus, ya. Keinginan daging apa lagi di rumah? Nggak bisa kemana-mana, ya. Apalagi keinginan mata untuk lihat-lihat ke sana kemari, jalan-jalan kan. Kalau orang jalan-jalan ke shopping kan harus beli ini, beli itu semua kan. Duitnya habis di situ, ya kan, ya saudara. Lalu apalagi keangkuhan hidup, apalagi yang bisa disombongkan, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Ya pakai baju bagus, pakai segala macam yang bagus juga nggak bisa kelihatan orang, ya kan? Karena ada di rumah. Keangkuhan hidup itu nggak ada. Nah, bahaya ini kalau sudah mulai normal seperti ini, semuanya sudah normal, ya. Ini bisa-bisa keangkuhan hidup ada, keinginan daging muncul,
lalu keinginan mata juga muncul. Nah, ini bisa membawa orang terjebak dalam dosa lagi. Tetapi saudara, ini juga 3 hal ini adalah merupakan Ishak yang perlu dikorbankan, yang perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah saudara senang disanjung, senang dipuji-puji, saudara menjadi sombong? Ini perlu disanjung. Apakah keinginan mata kita ingin segala sesuatu, kita langsung timbul nafsunya. Waktu kita lihat ini, wah yang cantik, yang ganteng, wah kita langsung ingin. Kita lihat ini, kita harus beli ya. Ini namanya keinginan mata. Ya, ini harus saudara korbankan juga. Keinginan daging, nafsu kita untuk memuaskan daging lewat makan, lewat melampiaskan nafsu dan segala macam. Ini hawa nafsu kita. Ini perlu dipersembahkan, harus dikorbankan seperti Ishak dikorbankan. Dan ketika saudara mengorbankan ini, saudara mencari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu-waktu yang saudara pakai sekarang ini, pakailah untuk melayani Tuhan. Saya senang untuk melayani Tuhan. Demikian juga saudara senang untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini kita itu dalam posisi yang sulit, di mana-mana sulit. Saya membaca 75% orang Indonesia itu masuk ancaman tidak ada pekerjaan. 75% orang Indonesia masuk ke bawah jurang kemiskinan gara-gara COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan, kalau saudara mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudara bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang lebih besar yang Tuhan minta saudara korbankan, saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Masing-masing kepada kita Tuhan akan bicara, ya. Kepada saya lain, kepada saudara lain. Ishak kita beda-beda, ya. Bagi Abraham, Ishak itu adalah anaknya. Tapi bagi saudara, Ishak itu mungkin adalah handphone saudara, ya. Bagi saya dulu itu Ishak saya adalah handphone, maka handphone saya itu hilang 2 atau 3 kali hilang dulu, ya saudara. Dulu saya punya Ishak itu bisa mobil, jadi ketika mobil ditabrak, waduh, iya tidak bisa. Ishak saya bisa pekerjaan, bisa hubungan, bisa apa saja, ya. Bisa keinginan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bisa Ishak. Dan kalau itu Tuhan minta kita persembahkan, persembahkanlah. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Hari ini mari kita putuskan hanya melayani Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan, hidupku berasal daripadamu dan menjadi milikmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Yang di rumah, yang bisa berdiri, yuk kita berdiri bersama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusan. Oh yes, mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingat, ku tak ingat. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingat, ku tak ingat. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara yang ada di gereja, yang di rumah, dimanapun saudara mengikuti firman Tuhan hari ini, mari renungkan firman Tuhan.
Apakah engkau sudah mengorbankan Ishakmu? Saya mendorong saudara, korbankanlah Ishakmu. Kalau Tuhan yang memintanya, jangan disayang-sayang, korbankan Ishak. Maka Ishak itu akan Tuhan ganti. Seperti Tuhan mengganti dengan domba, Tuhan menggantikan kepada engkau. Tuhan, mari engkau berbicara kepada setiap anak-anakmu di sini, di gereja ini maupun di rumah. Apa yang harus mereka korbankan, apa yang mereka harus persembahkan di hadapan engkau. Tuhan, hari ini hambamu berdoa, jamah hati semua anak-anakmu di gereja, di rumah, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau wahyukan kepada mereka, engkau inspirasikan kepada mereka hal yang mereka harus buang dalam dunia ini, sehingga mereka menggunakan waktu yang terbaik untuk hal yang penting, hal yang mendesak, dan hal yang penting dan yang walaupun tidak mendesak, itu mereka gunakan di sana untuk kemuliaan Tuhan dan terlebih untuk masa depan mereka. Hari ini hambamu berdoa, Tuhan, engkau menolong setiap anak-anakmu pada hari ini sehingga mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, hambamu berdoa dalam hidup mereka ini, hidup mereka diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Semua kami, hidup kami dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Hari ini mari kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku persembahkan semuanya kepada Engkau. Oh, seluruh masa depanku, seluruh keberadaanku aku persembahkan kepada Engkau.